Maka agama Islam tidak berhenti pada akal, tidak berhenti pada emosi, tapi sampai ke qalbu, yaitu sampai nafkhah rabbaniyah, fanafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Jadi manusia yang sempurna itu manusia yang akalnya cerdas, jenius, emosinya cerdas, yaitu punya himmah dan azimah, cita-cita dan kemauan yang kuat, hasrat yang kuat. Tapi yang berhenti di situ, Eropa berhenti di situ, Islam terus hati yang beriman dan bertakwa. Allah memberikan kepercayaan kepada manusia, tidak kepada selainnya. Bahkan selain manusia diperintah oleh Allah agar melayani untuk kepentingan manusia. Sampai malaikat. Huwaladzi ja'ala lakumul ardo ja'alakum ma fil ardi jami'an. Allah menciptakan segala yang ada di muka bumi untuk manusia. Malaikat mengatur peredaran planet, angin, udara, air hujan untuk kesejahteraan manusia. Allah menciptakan potensi sumber daya alam kaya raya untuk manusia. Allah menciptakan teknologi untuk manusia. Nah, tinggal kitanya siap tidak menerima amanat tersebut, menerima kepercayaan tersebut. Manusia diciptakan oleh Allah sama. Makhluk yang paling sempurna diberi perangkat akal, emosi, dan qalbu. Akal untuk berpikir secara logis, menggunakan premis menor, premis major, mencapai konklusi yang positif. Itu akal tugasnya. Emosi untuk membangun cita-cita, kemauan, harapan, emosi. Saya ingin pinter, saya ingin menang, saya ingin kaya, saya ingin istrinya cantik, atau saya ingin suaminya ganteng gitu ya. Itu ada di emosi. Atau disebut dengan al-quwwah al-mutakhayilah. The power of idea. Yang isinya dua, nafsu ghadabiyah, nafsu syahwatiyah. Nafsu ghadabiyah kalau dibarengi dengan dipoles, dimanage dengan baik, namanya himmah, cita-cita. Nafsu syahwatiyah kalau dipoles dengan baik namanya azimah. Otak isinya al-quwwatul aqliyah, the power of intelligence. Kalau emosi isinya the power of idea. Jadi isinya kemauan, cita-cita, sukses, gagal, kecewa, senang, gembira, marah, cinta, benci. Adanya di mana? Adanya di mana? Di emosi. Adanya di liver. Itulah yang namanya the power of idea. Nah, kita orang beragama, apalagi orang santri, tidak boleh berhenti di situ. Kita harus juga menerima amanah dari Allah, amanah iman dan bertakwa. Sangat panjang bahasanya ini. Adanya di nafkhah rabbaniyah. Apa namanya? Yaitu qalbu. Tiga-tiganya harus kita bangun. Harus kita wujudkan. Tiga-tiganya. Barat sukses dalam membangun budaya ilmiah, budaya akliyah. Apa namanya? Istilahnya apa istilahnya? Pencerahan itu apa namanya? Aufklärung. Sukses. Kita kalah. Revolusi industri, revolusi budaya dimulai dari Barat. Dari Perancis, dari Inggris. Pertama kali ditemukannya mesin. Dulu zaman batu, kemudian zaman era pertanian,
agraria. Ingin makan nasi harus nanam padi. Ingin makan emping harus nanam melinjo. Ingin makan gula harus nanam tebu. Ingin makan tempe goreng harus bikin tempe. Begini. Berpindah ke era revolusi, era industri, era revolusi industri 1.0. Mulailah ada industri pabrik kerupuk, pabrik emping, pabrik keripik melinjo, pabrik keripik sampu, pabrik beras. Jadi kita yang nggak punya, yang nggak nanam sawah, nggak nanam desa, bisa makan beras nggak? Bisa. Kita ingin makan keripik, apa harus nanam singkong? Enggak, beli aja di toko. Kita ingin makan emping harus ada macam melinjo, goreng terus goreng dewek. Enggak, di toko sudah ada. Sebenarnya era industri. Pertama kali ditemukannya mesin. Meningkat menjadi era produksi. Kalau tadinya hanya mesin diciptakan untuk orang tertentu, dipakai untuk orang tertentu. Diciptakan mobil hanya 1-2 orang pakai mobil. Kemudian dijadikan produksi besar-besaran. Pabrik mobil, pabrik mesin. Maka mobil untuk jual beli, mobil dijual belikan. Tadinya enggak, mobil itu hanya khusus untuk raja, pejabat tinggi. Lama-lama pabrik mobil, semua orang bisa beli mobil. Mesin pabrik, mesin apa saja, mulai dijual belikan. Diproduksi banyak, lahirlah beberapa pabrik. Di Eropa, akibat munculnya pabrik-pabrik mesin ini, membutuhkan pekerja. Orang Eropa kurang orang, sedikit orangnya. Maka terjadilah penjajahan. Ke Afrika, orang-orang hitam ditangkepin, bawa ke Eropa. Jadi kuli, jadi pekerja. Maka sampai sekarang, semua di dunia ini pasti ada kulit hitam. Sekarang sudah nggak ada perbudakan, tapi itu turunannya budak tuh yang orang-orang hitam di Inggris, di mana aja, di Amerika, Inggris, di Eropa, Prancis. Kulit hitam itu turunan dulu. Bapak-bapaknya, leluhurnya, budak yang dibawa dari Afrika, itu bekerja di pabrik-pabrik. Begitu pula pabrik-pabrik membutuhkan lahan yang luas. Maka Eropa mulai menjajah. Otak pertama kali penjajah adalah 2 orang. Namanya Sik dan Pico. Sik dari Inggris, Pico dari Prancis. Itu bapak kolonial, bapak penjajah. Yang punya ide, ayo kita menjajah negara-negara kecil agar kita manfaatkan lahannya. Kalau di kita yang datang siapa? Belanda. Belanda bikin pabrik gula, ya bikin jalan, bikin seterusnya lah. Tapi semuanya untuk kepentingan Belanda, bukan untuk kepentingan bangsa sendiri, tidak. Itu penjajah Belanda. Inggris agak baik sedikit. Inggris menyebarkan peradaban juga. Jadi yang dijajah itu diberi pendidikan. Maka bekas penjajahan Inggris pinter. Malaysia, Singapura, Brunei, Mesir. Bekas penjajahan Inggris pinter. Kalau India, kalau buat penjajahan Belanda bodoh. Karena Belandanya sengaja bikin bodoh yang dijajah. Jangan sampai rakyat Indonesia pinter. Begitu pula Italia, begitu pula Prancis. Hanya Inggris yang lumayan bagus lah. Maka bekas penjajahan Inggris pasti terima kasih pada Inggris. Merasa hutang budi. Orang Malaysia memuji Inggris. Orang Malaysia tidak benci. Orang Mesir memuji Inggris, nggak benci. Tapi kita benci Belanda. Ayah saya saja sangat benci pada Belanda. Bahasa Belanda nggak mau tahu, nggak mau bisa, nggak ingin bisa. Bahasa Belandanya selamat pagi atau makan atau minum nggak tahu bapak saya itu. Nggak ingin bisa, saking bencinya dengan penjajah. Kalau yang dijajah Inggris enggak, dengan penjajah senang, bahkan terima kasih, kan diberi pencerahan, dibangun peradabannya. Dari situ mulailah terjadi
Gap yang sangat luar biasa. Yang dulu Asia itu terkenal kaya, kenapa? Rempah-rempah itu adanya di Asia. Eropa itu miskin tadinya. Berbalik setelah revolusi industri, maka berbalik, Eropa kaya, Asia tertinggal. Asia kaya dengan bahan mentah, rempah-rempah, bahan mentah. Eropa punya teknologi. Rempah-rempahnya diambil dari sini, dibawa ke Eropa, di sana dikelola dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih. Jadi Eropa negara yang maju, Asia yang tertinggal. Melangkah lagi, revolusi yang ketiga, otomatik. Serba otomatik. Remote. Tahun berapa dia? Tahun berapa ya? Tahun 80-an. Dulu orang nyetel TV harus mencet di TV-nya. Mau nyetel AC harus, sekarang dari jauh, remote. Otomatik. Dulu mulai otomatik. Pertama kali mobil dibikin ya pakainya begini ya. Mesinnya jalan begini. Lama-lama pakai starter. Itu namanya sudah mulai era otomatik. Era remote. Maju lagi sekarang era keempat, era digital. Cari sendiri siapa yang pertama kali orang yang internet coba? Turun India tapi dari Inggris, siapa namanya? Alan Turing. Pertama kali bikin internet. Mencetuskan internet. Nanti yang akan datang ini, semua yang bersifat materi nggak laku. Belanja pakainya ini, beli tiket pakainya ini, pesan hotel, bayar tagihan listrik, tagihan apa aja pakainya digital. Sudah nggak perlu, sudah nggak berlaku lagi, uang nggak berlaku, uang materi nggak berlaku. Di sebentar lagi ini, serba digital. Tidak ada transaksi dengan uang cash, sesuai dengan digital. Jangan-jangan kawin nggak dengan digital nanti. Nikah dengan digital banget. Nah ini kita ketinggalan. Kita ini sangat ketinggalan. Sebenarnya kita punya prinsip, kita punya agama, kita punya akidah, itu baik. Itu luar biasa itu. Jaga, jangan sampai luntur. Tapi kita ketinggalan dalam bidang thaqafah dan hadharah. Akidah syariah kita baik, tapi peradaban dan kebudayaan kemajuan kita ketinggalan. Maka kita serba dijajah. Bukan dijajah secara fisik, tapi dia secara peradaban. Disebut apa? Class civilization. Sira' bainal hadharah. Ini seperti pidatonya seorang ahli ilmu politik namanya siapa? Samuel Huntington di Harvard tahun 83. Pidato bahwa sebentar lagi terjadi peperangan budaya, peperangan cara berpikir, peperangan cara membangun kehidupan. Bukan peperangan senjata. Yang perang ada budaya yang perang itu. Dan sukses. Sukses mereka itu. Bagaimana terjadi Arab Spring. Dimulai dari negara Tunis. Kemudian merembet ke Mesir, Libya, Irak, Suriah. Ini lagi perang peradaban. Bagaimana masyarakat Islam di Timur Tengah bergeser dari budayanya, akhlaknya, karakternya. Sudah termakan, dikalahkan oleh budaya Barat. Lama-lama apa itu agama? Apa itu adab, apa itu akhlak? Gak penting. Yang penting produktif. Coba kalau kamu kenal dengan Cina pengusaha itu. Dari bangun tidur sampai tidur, duit hanya pikirkan. Ya kaya sih. Saya pernah tanya pada orang Cina, kenapa ya kalau kita orang Islam nggak bisa kaya kayak sampean? Ya sampean lagi ngitung duit, azan, istirahat dulu, sholat. Sholat dulu. Ya kalau cuma sholat cuma 5 menit, lah wudhunya, ngobrolnya 1 jam. Lagi transaksi lainnya, sholat dulu, atau pengajian, tahlilan dulu. Berapa jam bilang waktunya, tahlilan. Ya ini budaya kita, nggak boleh kalah itu. Menurut mereka itu ada kerugian, menurut kita enggak. Itu merupakan kekayaan budaya yang harus kita pelihara. Jadi kita punya prinsip sudah baik.
akidah sudah baik, agama sudah benar, syariat kita sudah baik, ideal. Yang ketinggalan adalah tsaqafah dan hadar. Teknologi, pendidikan, manajemen, peraturan, disiplin, culture, itu yang ketinggalan. Harus kita kejar, gak boleh ketinggalan. Walaupun sekarang kita masih berguru dulu pada orang barat. Dulu para sahabat ingin paham dongeng-dongeng Bani Israel di Quran. Kan Quran kan sangat global, gak ada rinci. Dongeng Nabi Adam gimana, dongeng Nabi Musa bagaimana. Ditanya berguru pada orang Yahudi. Gimana ceritanya nih? Nabi Musa di Mesir dikejar, kan gak rinci di Quran, hanya cerita global. Jadi dulu orang Islam itu berguru pada Yahudi, ingin memahami tafsir ayat Al-Quran. Makanya banyak sekali Israiliyat dalam tafsir. Tapi lama-lama berkembang, Islamnya berkembang, Yahudi belajar pada Islam di Spanyol. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu asal mulanya. Bukan tanya pada mubalik, bukan. Tanya pada mubalik. Asal mulanya tanyalah pada ahli kitab. Kalau kamu orang Islam, wahai orang Arab, orang Islam, tidak ngerti apa itu ceritanya Nabi Adam, kisahnya Nabi Nuh, Nabi Musa, tanya pada ahli kitab. Yahudi dan Kristen. Jadi fas'alu ahla dzikri, ahli kitab. Yahudi dan Kristen. Bukan mubalik, bukan. Pada kiai, tanya pada kiai. Jadi dulu kita berguru pada Yahudi, kemudian peradaban Islam maju, Yahudi sekolah belajar pada orang Islam di Spanyol. Revolusi industri, revolusi budaya, Islam kalah. Mereka sekarang lagi memimpin peradaban. Kita hanya menjadi penonton, menjadi pemakai, kita hanya menjadi pengguna iPhone. Bukan industri kita ini, bukan produknya kita. Listrik yang sangat manfaat ini bukan produknya orang Islam. Kita hanya memanfaat. Jadi minimal kita ini, kalau toh kita belum mampu nyusul mereka, ngejar mereka kita minimal kita memahami teknologinya mereka. Memahami listrik, memahami kesehatan, kedokteran, memahami sistem moneter, keuangan. Awal mulanya transaksi itu dengan uang emas. Jual beli itu dengan uang emas awal mulanya. Lama-lama, iya kalau yang negaranya punya emas, yang nggak punya emas, ya pasti kalah. Akhirnya keputusannya tahun 60, baru tahun 60. Belum tahun 60 sebelum din. Maka uang emas diganti dengan kertas. Kertas itu senilai simpenan yang ada emas. Indonesia ini punya simpenan emas berapa ton, berapa ribu ton. Sebanyak senilai emas itu dicetaklah uang kertas. Itu namanya sistem moneter. Tahun 60 bukan lagi simpenan harus emas, tapi dolar. Jadi Indonesia mau mencetak uang rupiah sekian triliun harus punya simpenan dolar, bukan emas, bukan sekarang. Itu pinternya Amerika tuh, namanya kesepakatan Britain tahun 60. Sebenarnya Presiden Kennedy nggak setuju, maka dibunuh Kennedy itu. Karena nggak ditembak, karena nggak setuju dengan itu. Jadi dunia ini dikuasai oleh dolar. Sampai hari kiamat dolar nggak bakal ambruk. Selama standar moneternya standar dolar. Jadi kalau Indonesia ini mau nyetak duit, sekarang tahun ini mau nyetak duit 1 triliun rupiah, itu harus punya dolar senilai serupiah. Bukan lagi emas, bukan. Itu pinternya Amerika. Jadi otaknya Yahudi itu otaknya. Karena Yahudi itu pasti. Kira kita kalah terus pokoknya. Nah kita minimal belajar ini, ngertiin tentang sistem moneter dolar. Kita nggak bisa ngalahkan mereka, enggak. Minimal kita ngerti cara mengelola uang, cara mengelola moneter seperti mereka. Jadi yang namanya bank syariah, namanya apa? Transaksi syariah, nggak ada. Namanya aja bank syariah, tetap yang standar adalah bank konvensional. Ya dolar, ya tetap aja riba. Kalau mau serius ini, kalau mau, ya hanya lumayan dari.
apa? Badan Haji apa nih? BP apa? BP BPKIH. BPIH, itu uang haji kumpulkan. Mereka nggak berani mengelola sendiri, nggak berani. Ya takut bangkrut. Maka BPKH, maka mengelolanya kerjasama dengan bank konvensional, dengan Mandiri, dengan BCA, dengan ya pada ya bukan syariah, syariah ini. Kita masih di situ. Kita masih di situ, kita masih ketinggalan. Kungan segitu kan, kita baru ingin memahami sistem moneter barat, sistem moneternya Bank Dunia ini, kita ini belajar ekonomi Islam ini. Ya bukan Islam, bukan apa ya, lumayan. Pakai jilbab jadi Islam lah ya. Kita masih ketinggalan. Itu yang namanya perang peradaban, perang budaya. Politik. Dulu orang Arab tidak mempermasalahkan batasan jabatannya presiden. Asal baik, asal adil, mau selama hidup nggak apa-apa. Orang Arab belajar, pemuda Arab belajar ke Eropa, pulang dari Eropa, ingin menerapkan demokrasi ala Eropa, ala Amerika. Presiden hanya 2 periode, 5 tahun. Harus dipilih langsung. Terjadi revolusi Arab Spring, yang sekarang masih dirasakan akibatnya di Arab itu. Itu politik. Begitu pula ekonominya atau sumber daya alam. Harga minyak, yang punya minyak siapa? Saudi, Teluk yang punya minyak, Irak, Qatar, Kuwait, Bahrain, Emirat, Saudi, Aljazair, Libya yang punya minyak. Yang menentukan harganya minyak siapa? Ya Barat, Bank Dunia. Yang menentukan rupiah, Bank Dunia. Yang menentukan harga minyak, bursa dunia. Yang menentukan harga CPO minyak goreng, sawitnya ditanam di Indonesia. Yang menentukan harganya CPO berapa itu? Saham, bursa saham komoditi. Sampai tambang-tambang, nikel, batu bara. Kita punya barang, tapi yang menentukan harga bukan kita. Orang luar menentukannya. Kalau enggak Hong Kong, London, apalagi? Yang paling kuat mana? Bursa yang paling kuat itu London dan Hong Kong dan ya New York. Itu saham. Kemudian harga nikel, harga batu bara, harga emas, semua komoditi yang menentukan adalah bursa internasional. Kita punya barang yang menentukan harga mereka. Makanya kadang batu bara naik, kadang turun. Nikel lagi mahal sekarang, nikel lagi mahal terus lagi, belum pernah turun nikel. Minyak kadang naik, kadang turun. Orang Arabnya ribut dengan bertengkar sendiri. Kalau butuh uang, produksi banyak, nanti harga minyak turun. Kalau sudah cukup nggak butuh uang, produksi dikurangin, harga hanya minyak naik. Orang Arabnya hanya bisa begitu hanya. Tapi menentukan harganya tetap bursa internasional. Walhasil kita ini sekarang musta'badin, mustad'afin. Kita ini dilemahkan, dijajah kita ini. Dijajah budaya, bukan jajah fisik. Belum lagi sekarang terjadi perang Rusia-Ukraina yang belum kelihatan kapan akan berhenti. Memang yang perang sesama orang non-muslim lah yang perang ini. Tapi dampak ekonominya, dampak sosial, dampak politik terasa sekali di kita negara-negara berkembang ini. Karena Ukraina terkenal dengan produksi gandum. Sekarang sudah nggak ada gandum panen dari Ukraina. Kan terjadi loncatan harga gandum. Kalau gandum naik, roti naik, supermie naik, segala akan naik. Karena kita ini serba impor semuanya. Kacang kedelai juga impor kacang kedelai. Kedelai kita belum bisa dibikin tempe dengan baik. Masih nggak baik kedelai kita. Harus impor. Dari Amerika Latin, Amerika Selatan, kedelai itu. Nah, kita katanya kedelai kita belum bisa untuk bikin tempe, kurang baik. Ya terus insinyur IPB-nya untuk apa? IPB, insinyur pertanian untuk apa kalau nggak memikirkan gimana caranya supaya kedelai ini baik? Teknologi pertanian, siapa yang nguasain? Israel. Dulu Ethiopia, negara yang miskin itu,
Setiap tahun pasti terjadi kelaparan. Yang mati karena lapar puluhan ribu tiap tahun. Sekarang sudah hubungan dengan Israel, sudah 10 tahun ini. Subur, makmur, swasembada pangan. Tidak ada lagi cerita Ethiopia kelaparan. Berkat kerjasama dengan Israel. Rokok sempurna. Nanam tembakau di Lombok. Ambil teknologi dari orang Israel 2 orang. Daun tembakonya 1 meter. Panjangnya daun tembakau. Itu daun tembakau. Teknologi dari Israel. Pisangnya, kormanya, makjul ya, korma makjul. Ya, mejol, ada Amerika. Bukan Amerika itu Israel itu. Israel itu. Ya kalau dibilang Israel nanti orang Islam nggak mau beli. Itu korma tanam di Israel. Dari padang pasir di Israel sekarang menghasilkan mangga yang manis, pisang yang besar-besar, korma yang sangat baik. Teknologi dikuasai oleh Israel. Kitanya masih ketinggalan. Walhasil dari berbesi kita ketinggalan. Mari kita tiru budaya Cina. RRC itu teknologi maju, semua ditiru. Mobil segala merek Cina niru. Mercy, BMW, Audi. Made in Cina, tapi persis seperti aslinya. Ya kalau dijajarkan sih ada bedanya. Kalau nggak dijajarkan persis. Tas-tas yang bermerek-merek sama persis. Kalau nggak dijajarkan. Tapi budaya tetap kokoh dengan budaya. Tradisi Cina, budaya Cina, adat istiadat Cina. Nggak bergeser. Tidak seperti kita-kitaan. Kita ini teknologinya belum kita kuasai, budayanya sudah kita terima duluan. Yang laki-laki pakaiannya rapat, kaos dalam, baju, rompi, dasi, jas, rapat banget ya. Dan yang perempuannya semakin nggak pakai jas, nggak pakai laki-lakinya rapat, perempuannya nggak rapat. Hormat orang tua, menjunjung tinggi martabat keluarga, sudah tidak ada lagi kita ini, mulai bergeser. Itu budaya Barat. Apa artinya keluarga? Gak ada artinya keluarga itu. Yang penting negara, bangsa, keluarga nggak penting. Padahal menurut Islam kesejahteraan keluarga harus diutamakan. Kekuatan sosial dimulai dari kekuatan keluarga. Itu versi Islam. Maka agama Islam tidak berhenti pada akal, tidak berhenti pada emosi, tapi sampai ke qalbu. Yaitu sampai nafkhah rabbaniyah. Fanafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Jadi manusia yang sempurna itu manusia yang akalnya cerdas, jenius, emosinya cerdas, yaitu punya himmah dan azimah, cita-cita dan kemauannya kuat, hasrat yang kuat. Tapi jangan berhenti di situ. Eropa berhenti di situ. Islam terus. Hati yang beriman dan bertakwa. Jari DWK si kempek supaya jangan ketinggalan. Ada sekolah apa? Setikers dan setia. Dalam rangka mengejar ketinggalan ini. Maunya kayak apa? Masya Allah, sekolah haram. Sekolah itu haram. Ini IAIN. Gak boleh. Apalagi kuliah yang lain. Kuliah di agama di IAIN gak boleh. Dulu, zaman ayah saya, zaman Ki Umar. Alhamdulillah sekarang sudah mulai terbuka. Mari kita kejar ketinggalan. Kita harus mengakui. Kita ini kalah dengan Barat. Jauh, bukannya kalah. Embus lah. Yang namanya ketinggalan tuh kalau Baratnya jalan 100, kita jalan 70. Nah ketinggalan namanya. Ini sih enggak. Baratnya jalan 150, kitanya 20. Bukan ketinggalan. Embus. Apa arahnya embus lah. Tapi alhamdulillah, kalau kita punya prinsip, kalau kita punya mabda, punya agama, punya iman, insya Allah teknologi bisa dikejar, bisa disusul, asal kita ada kemauan, insya Allah. Budaya tetap kita Ahlussunnah wal Jamaah, santri, akhlak santri, tata kehidupan santri, ya. Tapi cara berteknologi kita tidak kalah dengan Barat, insya Allah, mudah-mudahan. Sekian, syukran dumtum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa?